Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Abah Haji Bambang Utomo selaku Sohibul Bait, yang kami hormati Bapak Ustadz Mahmudi selaku Ketua Panitia Temu Kangen Alumni PGAN Bojonegoro tahun angkatan 1986, 1989 dan seluruh tamu undangan alumni PGAN Bojonegoro tahun angkatan 1986, 1989. Tiada kata seindah kata yang patut kita ucapkan sebagai seorang hamba yang lemah selain kalimat puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk agama yang benar dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan para umat-umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya perkenankanlah kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada acara Temu Kangen Alumni PGAN Bojonegoro tahun angkatan 1986 sampai 1989. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan sambutan, pembacaan doa penutup, dan hiburan serta ramah tamah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Mbak Maratus Solihah, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم ارجع
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan Ketua Panitia oleh Bapak Ustadz Mahmudi. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bambang Utomo selaku Sohibul Bed serta teman-temanku yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati pula. Alhamdulillah, kita patut mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, terutama kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di ABS Kedung Adem dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, karena sudah tua, jadi bapak diceluk mbah ya pantes, mbah kong ya pantes, mergo wis dadi putu. Oh iya, coba Pak Yainal isek Joko niku. Ya. Teman-temanku sekalian, yang pertama saya mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada teman-teman yang hari ini menyempatkan hadir meskipun melalui WA. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Yang tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Bambang Utomo yang memfasilitasi dalam rangka acara temu kangen yang sekian tahun belum ada yang belum pernah berjumpa. Ya, memang kemarin itu saya itu sing mulai metu sampai saiki niku sing terakhir niku Pak Julianto. Ya, itu kemarin saya ke sana itu mulai metu sampai saiki lagi petuk kok wis rambutnya do putih. Ngene. Ya, alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk bertemu. Karena teman-teman kita itu ada yang sudah meninggal. Di antarane makane iki sing urip ya ora sah enggak sing mati iki ya wis akeh. Ya. Sing meninggal itu Samsi Pakeh Wahyudi Santoso
Bukhari itu masih belum lulus itu ya. Bukhari itu masih sekolah itu, saya ingat karena rumahnya Burno, saya itu selalu ke sana di rumahnya Bukhari. Terus yang terakhir itu Utomo. Iya, Utomo ini kemarin ada kabar di Modo, akhirnya saya cek kembali saya tanyakan, katanya sudah meninggal benar. Ya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan harapan saya khususnya ini pertemuan ini tidak hanya sekali ini, mungkin kalau ada kesempatan kita selalu bertemu ya. Nek wis kangen, nek wis ambek kancane ngene iki wis sondok kawung ngono. Seandainya kalau ndak hadir itu ya kok ora penak. Jadi harapan saya mungkin besok-besok ya melalui WA itu ada semacam di rumah siapa itu nanti dimohon kalau ada kesempatan mohon untuk bisa hadir. Ini yang kemarin dari Lamongan saya telepon itu kok katanya siap-siap. Insya Allah Pak, insya Allah. Ketiga-tiganya itu saya telepon siap ya. Cuman kemarin itu Pak Banjir Sidomulyo itu WA kepada saya bahwa mohon maaf karena saya menjemput anak saya di Gubeng, Surabaya. Saya bilang gini, Pak, konco-konco Bojonegoro sangat amat menginginkan pertemuan kalian jenengan, tapi kok moso nggak disempatkan. Ya mohon maaf katanya gitu. Sedangkan Pak Pariyadi sama Pak Mas Yasin ini kemarin siap, tapi kok nggak siap ya nggak paham saya itu. Yang penting semuanya saya sudah calling semua siap atau enggak. Bahkan Pak Zainal itu katanya kemarin sok ben nek iso ya teko, nek ra iso ya ora teko. Aduh repot. Tambah dek mau ngebel, mutwe ndi ngadem-ngademe apa? Gak greget nawang. Ya, ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Kita itu ingat kepada dulu kita masih sekolah. Kaya Pak Nur Rahman ini dek biyen senengane catur ambek gambar itu ya enak. Iki Pak Mahmud iki dek biyen royokan sepedae ontel di royokan nek mulai genten gocek. Kita itu ingat pada yang dulu. Jadi ya nek gadol sepor aku ora tahu. Nek pom baru mungkin itu. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bambang yang memfasilitasi semuanya. Kami atas nama teman-teman minta maaf yang sekiranya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak berkenan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tidak bisa pinter ngomong, ora kaya wong ngono kuwi pinter-pinter ngomong nek aku ora patekno. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan sambutan selanjutnya kepada Abah Haji Bambang Utomo selaku Sohibul Bait, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzina habbana bil imani wal yakin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khattamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa sahabatihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku semuanya, terutama Pak Ustadz Mahmudi yang senantiasa menghubungkan kita semuanya melalui WA Group, sehingga hari ini atas berkat rahmat Allah, atas izinnya
kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga dapat berkumpul di tempat kami ini dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya kita sepatutnya untuk menyampaikan ucapan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa doa salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Mahmudi dan rekan-rekanku semuanya yang saya hormati, yang insya Allah saya tidak lupa. Hanya satu saya tadi lupa sama Pak Yahya. Semuanya masih ingat. Kalau saya urut dari sini, ini Pak Sukarti, Pak Haji Amin Ridwan, Pak Haji Arif Rahmanuddin satu bangku dengan saya, Pak Yahya, Pak Maksum, ini Pak Lurah Maksum, terus Pak Yunarto, kemudian Pak Munawir Sajali, mantan Menteri Agama Pak ini. Ya, dan kebetulan beliau ini anggota arisan motor di Amanah Bersama ya Pak ya. Tadi kok langsung menyapa Pak Mun. Kemudian Pak Mahfud. Pak Mahfud ini Mas Adlan dulu memanggilnya dengan sebutan Krisel. Iya, karena kalau Surenan itu mirip Krisel gitu rambutnya gitu. Ya, sekarang sudah sama-sama tua Pak Mahfud ya. Ya. Kemudian Pak Mahmudi. Oh Pak Mahmud, ya ini Pak Mahmudi yang ini. Pak Mahmud ini rumahnya Montong Tuban. Ya. Saya masih ingat dengan Pak Mahmud, tahun segitu sekolah tidak ada yang bawa sepeda motor. Pada waktu itu saya pun juga tidak punya sepeda motor. Kelas 2 Pak Mahmud ini sudah dibelikan motor L2 Super. Iya toh? Iya, L2 Super. Kosnya itu di Karangpacar Pak ya. Iya, saya kos di Jalan Mungin City. Gara-gara saya itu pengen numpak sepeda motor L2 Super, saya itu pindah kos Pak. Jujur sekarang saya sampaikan, gara-gara pengen numpak sepeda motor L2 Super, saya cabut dengan Pak Sopyan ini, saya cabut berpisah dengan Pak Sopyan, saya ikut Pak Mahmud karena kepingin numpak sepeda motor baru L2 Super. Nah itu Pak Mahmud ini. Kemudian ini sampingnya Pak Masmud. Masmud apa Masmud? Aslinya Mas'ud, tapi orang-orang nyebutnya Masmud. Lebih suka mana Pak? Piye-piye indah. Ya. Kemudian berikutnya ini Pak Wopasir. Namanya Pasir. Di kelas H itu aneh-aneh namanya. Ada yang namanya Pak Islam. Mana Pak Islam? Ah itu Pak Islam. Ada yang namanya Jamaah. Gadir ya Pak Jamaah ya. Ya. Ada yang namanya Pasir. Ada yang namanya Pak Slamet. Ini Pak Waslam. Banjir nggak hadir, Pak Banjir, namanya Pak Banjir, dalamnya Lamongan nggak hadir. Nah, ini Pak Wo Slamet yang ini. Saya urut itu Pak Pasir, Pak Wo Pasir, kemudian Pak Mat Rais karena Kepoh Baru masih sering ketemu, kemudian Pak Zainal. Ini Pak Zainal ini juga anggota arisan motor Amanah Bersama yang dari Sukosewu, ya dia sudah kenal. Kemudian Pak Islam, Pak Abu Sopyan, teman mulai dari Sanawiyah sampai sekarang ini, teman satu kamar. Saya tinggalkan goro-goro pengen numpak sepeda motor karo Pak Mahmud. Tapi ini kalau gak kerasan Pak, penak numpak sepeda motor tapi nyamuk gak keperhakai. Saya masih ingat itu. Nyamuknya luar biasa ditaruh di depan. Ya, kamarnya ditaruh di depan. Pak Sopyan, kemudian Pak Kiai Haji Abdul Fidah. Nah, punya pondok pesantren. Ya, berikutnya Pak Nur Rahman, kemudian Pak Dimyati. Nah, Pak Dimyati ini juga jarang ketemu. Beliau dinasnya di MI Min 1 Bojonegoro. Pak Taufik sering ketemu karena masih dekat. Ya. Koncong Gowes, betul, Koncong Gowes. Kemudian Pak Kudori, ya ini Pak Kudori pernah kumpul saya waktu dinas di Kanor, ya sebentar 6 bulan. Kemudian ini Bapak Kiai Haji Edi Suryono, nah, ya MUI, istrinya baru 2, ingin tambah lagi. Ya. Ya Kiai itu sudah layak kalau punya 2, 3 sampai 4 itu. Nah, ini baru 2. Makanya datang di Kedung Adem itu ingin cari kenalan lagi untuk yang ketiga. Ya cocok ya.
Berikut ini Mbah Wo Slamet. Nah, Mbah Wo mana? Jambangan. Mbah Wo Jambangan. Kemarin saya telusuri sampai nan jauh ke sana, sampai ke Petel. Gowes apa itu mobilnya ngongsel ya Pak ya sama Pak Mahmudi. Ingin menelusuri keberadaannya Mbah Wo Slamet itu di mana. Tiba-tiba muncul kontroversi. Ya, gitu. Muncul di grup kontroversi, akhirnya saya penasaran. Saya izin sama istri saya mau tilik sama teman saya, namanya itu Slamet, katanya sekarang jadi penggede di desanya sana, jadi pejabat di Kami Teko di Kecamatan Tambak Rejo. Akhirnya saya ke sana, Pak Mahmudi, Pak Munawir, Pak Mahfud sama Pak Mas'ud. Saat itu Mbah Slamet ini belum tahu, hanya tahu itu di medsos saja. Beliau tidak tahu yang namanya Bambang, sudah tahu ya, namanya Bambang ini, namanya Mahfud tahu, Mahmudi tahu, tapi belum pernah melihat wajahnya sejak 89 sampai sekarang. Berarti berapa? 31 tahun. Di mobil Pak Slamet, saya itu sudah pura-pura membuat skenario. Ya, kira kau Pak Pasir, ayo kau digarap. Kebetulan saya itu pas waktu itu dari notaris ya, jadi gue berkas macak kayak polisi. Nah, turun dari mobil, rencana saya sama Pak Mas'ud kayak kereng, macak kereng, nganggo masker. Pak Mas'ud masih di mobil, Pak Mahmud, oh iya, yang turun duluan, ya yang turun duluan ini dengan saya pakai masker. DE bar apa itu ngurmat sapi nih, sapinya banyak sekali itu. Ya, habis ngurmat sapinya itu masih belum pakai baju. Ya, mobil saya dari depan turun, sudah di skenario. Nanti ngomongnya kudu kereng Pak Mahmud ya, Pak Mahmudi, saya dari kepolisian mencari yang namanya Pak Slamet. Konon kok ada apa namanya ini, apa ngaran itu pencemaran nama baik. Ini ada pengaduan pencemaran nama baik di WA gitu. Bareng ngono saya turun dari mobil, beliau ini yo jadinya kesana Pak, mau digarap ngerak ambekan kayak turun dari mobil, datang hidup enggak, yo kowe Mahmudi yo kowe, aduh kebar, yo kok kenal sih, enggak, yo kowe Mahmudi yo kowe, padahal itu pakai masker, ya. Ternyata bawa orang paling tapi di grup WA itu seolah-olah dia ngerti kabeh ngono. Tapi baru sekarang ini sebenarnya kita ini baru bertatap muka, utamanya Mbah Wo Slamet ini baru ini kali ini gitu. Ini saudaraku, alhamdulillah maka tema kita ini temu kangen, saya rancang temu kangen, ternyata bener-bener kangen ya, bener-bener kangen semuanya, alhamdulillah. Yang namanya kangen dia wajar Mbak, peluk-pelukan itu diguyup sampean. Wong kowe tas cilik-cilik Bah. Ini anak buah saya yang di toko sini ya. Ya kok lucu-lucu toh Bah, enek sing diteki bene. Lha ya ngono kuwi wong kowekan kuwi nek ketemu koncone padha kertas cilik maneh. Makane ora enek sing nggawa anake. Ini semua sudah punya cucu rata-rata. Saya sendiri sudah punya cucu, yang lain juga sudah punya ya. Ya, aneh di masa sekolah, bahagia di masa tua, di masa senja. Saya yakin semuanya bisa merasakan keanehan-keanehan pada saat sekolah dulu. Masih ingat ketika Pak Udin dijewer sama sing guru fisika seperti Pak Habibie, Pak Jafar. Ini Pak Udin ini sering kena jewernya. Ya karena sering telat itu, sering telat kalau datang gitu. Pak Abdul Bida gitu sering kena jewer, saya juga sering kena, Pak Arif Rahmanuddin. Tapi ewo sakmono Pak Bida, 5 bulan sebelum wafatnya Pak Ja'far datang ke rumah saya. Masya Allah, saya itu terenyuh. Yo mesak nih, yo gimana ya, wis sepuh kayak ngono. Mencari-cari saya, orang kan taunya saya itu kantornya kan AB di depan SDN 1, dicari di sini nggak ada. Pak Bambang enek Dek, Yameten iki ten KUA, karo bocahku dikandani di KUA. Di KUA
karena dia tidak menunjukkan jati dirinya. Tiang ini ku boten mesti, kadang-kadang ku tenggene AB, kadang-kadang nggih tenggene pengurus sekolah niku depannya puskesmas, dicari ke sana tidak ketemu. Akhirnya itu saya ditelepon mencari di rumah saya yang Tumbrasanom, ketemu Pak, itu dalam keadaan stroke ya, dalam keadaan stroke, artinya beliau itu ngojek Pak, Surabaya sini tuh ngojek, jalannya tuh tidak sempurna, turun dari sepeda itu harus kakinya harus diturunkan. Nah ini yang terjadi Pak Jafar, tapi meskipun beliau 5 bulan sebelum wafatnya itu bisa ke rumah muridnya, akhirnya saya juga ke sana. Ya memang ya nasib orang ya beda-beda ya Pak ya. Walaupun begitu waktu mudanya dulu itu guru sing paling ladak. Ya toh Mbah Ahmad ya. Sopo sing gak kena jewere Pak Jafar? Pak Karti pernah ya? Pokoknya sing bedik-bedik wis kena kabeh jewerane. Kecuali sing alim-alim ini ya, kayak Pak Matrais ini gak tau kena jewer. Datang kemari ke rumah saya, ya intinya ayo toh Mas Bambang dolan-dolan tolong dikondisikan teman-temannya ini untuk diajak ke tempat saya. Saya datang ke rumahnya bersama dengan Pak Ranu. Pak Ranu itu ruang apa ya? Ya, ruang G di antara dengan Pak Ranu. Ternyata beliau itu hidup bersama dengan istrinya yang berikutnya. Nah itu masalahnya. Jadi beliau itu masih berada di gang kecil gitu, di gang kecil, masih punya anak yang masih kecil, sementara beliau hanya memiliki skill untuk dandan HP Pak. Di rumah itu punya apa namanya ini, mekanik dandan HP. Nah itulah lintas guru kita yang pada akhir di masa tuanya itu sebenarnya sangat mengharapkan akan kontribusi dari para muridnya, karena beliau itu ternyata swasta Pak Udin. Pak Jafar itu ternyata swasta beliaunya dulu, sehingga tidak ada pensiun. Kalau Bu Esti itu siapa yang itu guru negeri yang istrinya yang pertama ya. Tapi beliau ini adalah istri yang kedua. Saudaraku yang berbahagia, saya merasa bangga dan bahagia bisa ketemu dengan teman-teman. Ini tidak secara kebetulan, saya merencanakan ini sudah lama sekali dengan Pak Mahmudi, dengan Pak Pasir sama Pak Nur Rahman, yang waktu ke rumah saya itu tidak ketemu saya karena sebelumnya saya tidak di calling, jadi saya tidak di rumah. Akhirnya ya nganggur Pak Pasir itu jauh-jauh ke rumah saya Kumbras, tidak ketemu saya. Tapi saya juga punya perasaan Pak Pasir, begitu saya longgar, saya sama istri saya dolani Pak Pasir. Ya Pak Pasir ya, bukannya kok nyaur utang enggak Pak ya, wis didolani ado-ado ora ketemu, akhirnya saya juga ke sana ke rumahnya Pak Pasir. Nah, harapan kami insya Allah semuanya nanti bisa saling silaturahim Pak ya. Nah, ini adalah tempat usaha saya di ABS AB Swalayan. Kalau saya tinggal di rumah sana Tumbrasanom, sekitar 500 meter dari sini itu, 500 meter. Pak Mahmudi juga sudah pernah ke sana, Pak Nur Rahman juga sudah pernah ke sana, Pak Masnud tambah sering karena dekat dengan kami rumahnya. Ya mohon nanti bisa untuk saling bersilaturahim, kami bisa andang sana ke rumah panjenengan. Kalau panjenengan datang ke sini, misal saya tidak di rumah, jenengan cukup di sini memberitahukan kepada anak-anak kami ini, nanti panjenengan akan ditunjukkan keberadaan saya. Karena tugas keseharian saya itu penyuluh Pak, penyuluh agama. Jadi wis gaweane keliling, apalagi saya pegang 2 kecamatan di Kedung Adem dan Borno. Jadi jarang di rumah, tapi saya tetap pesan kepada anak-anak saya, kalau nanti ada yang nyari tunjukkan saya posisinya ada di sini. Nah seperti itu. Atau di depannya SD1 itu tempat kantor usaha saya, kantor CV-nya, CV Amanah Bersama ada di situ. Berikutnya saudaraku,
Di masa-masa aneh-aneh itu sudah kita lalui di waktu sekolah dulu. Sekarang ini kita tinggal menjemput kebahagiaan. Tinggal menjemput kebahagiaan. Usia kita sudah di atas 50 semua, tidak ada yang kurang dari 50. Semuanya sudah 50 plus. Itu artinya apa? Dilihat dari prosentasenya itu tinggal kecil sekali kita tinggal di dunia ini. Boleh dihitung-hitung sendiri, boleh dimuhasabah terhadap dirinya sendiri. Saya sempat menghitung-hitung Pak Soekardi, yang jelas kita tidak akan hidup selama-lamanya. Kalau Nabi kita yuswone itu 63 tahun Pak Kardi ya, kita tahun depan ini rata-rata sudah 52, 53. Kalau 53 berarti sisa hidup kita itu tinggal 10 tahun. 10 tahun. Mari kita hitung Pak. 10 tahun dibagi 63 dikalikan 100, kira-kira hidup kita itu tinggal 15%. Ibarat baterai tinggal 15% Pak Udin. Masih Pak Udin sangat enom ya. Pak Udin bakul kait ke pasar kota Pak. Pak Haji Udin katok nom dewi. Tapi tinggal 15% Pak. Lah terus piye carane ndawakno umure awake dhewe iki? Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan rambu-rambu. Iya nek HP itu dicas iso langsung munggah baterainya. Tapi kalau umur kita, untuk menaikkan umur kita itu dengan cara apa? Saya sepakat dan kita orang-orang yang beriman telah dan meyakini itu semua, agar kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing karek 15% bisa munggah jadi 50% meneh, yaitu hanya dengan cara silaturahim. Percaya itu Bapak sekalian ya. Barang siapa yang mau melanggengkan silaturahim, insya Allah Allah akan memanjangkan umurnya, menyehatkan badannya, melapangkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Harapan saya dan Pak Mahmudi juga begitu. Awake dhewe wis tuwek Pak, iya carane iso ndang ayo disambung tali silaturahim sing 30 tahun terputus. Monggo Pak Mahmudi, saya fasilitasi, jenengan kondisikan, jenengan ketuanya pelaksana, nanti ditempatkan di tempat saya, tidak usah biaya apapun, pokoknya mau datang saya bersyukur. Alhamdulillah panjenengan semuanya bisa hadir di tempat kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini betul-betul dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita, amal soleh kita, karena kita telah melaksanakan sunnah Rasul, yaitu melanggengkan tali silaturahim. Dan tentu saya akan berbagi kepada panjenengan, meskipun nanti dipakai maupun tidak juga tidak apa-apa. Terkait dengan untuk melanggengkan muamalah atau persahabatan ini, kami sebenarnya saja dalam perasaan ini ingin bukan membantu ya, memberikan jalan rezeki. Yang namanya rezeki kan tidak harus berupa uang ya. Kebahagiaan ini kan juga rezeki ya. Bisa senyum bertatap muka juga rezeki, sehat juga rezeki ya, bisa ketemu saling peluk-pelukan kayak Upin Ipin juga rezeki. Saya tuh sempat begini Pak Mahmudi, teman-temanku yang hadir ini kan 25 berapa tadi ya, 24 orang. Andai kata saya memberi sepeda satu persatu itu saya tidak keberatan Pak. Jadi semuanya tak kasih sepeda motor satu-satu tidak keberatan. Iya, iya. Tapi ya ini syaratnya Pak Udin. Tidak hanya langsung diberi itu enggak. Nah, ini untuk ke depan kan, biar penasaran saja. Biar penasaran, ya biar penasaran. Karena sudah sangat merasakan Pak yang pernah ikut arisan di tempat kami itu, termasuk Pak Munawir juga pernah dapat motor dari kami, Pak Zainal juga pernah, mungkin yang lain. Jadi nanti Bapak sekalian itu cari anggota gitu ya, hanya cukup
30 orang, tapi dalam waktu 4 tahun nanti jenengan itu sudah dapat bonus sepeda motor Beat dari kami. Kan penak toh? Nah. Dan ini kalau di Bojonegoro sudah semuanya di setiap kecamatan sudah ada. Ya, Mbak Esti ini penyanyinya Amanah Bersama Abi sama Pak Dar. Ini kalau ada event mesti Mbak Esti nyanyi rumahnya Balen. Nanti juga bisa tak kasih hadiah Beat 1 ya Mbak ya. Oke, ini pinter marketing kalau saya lihat. Ya Pak Dar itu sudah dapat mobil dari kami. Ya Pak Dar. Itu Pak, nanti harapan kami seperti itu, ada tindak lanjutnya tuh dengan cara seperti itu kami memberi, ya, kami memberi penjenengan juga ada imbal baliknya, karena yang saya temukan dalam saya menjalankan di antara usaha saya ada arisan motor dan mobil ini membantu sekali Pak. Banyak orang-orang pedagang kaki lima kecil yang tak punya sepeda motor, akhirnya hanya dengan bayar 250 tiap bulan dia punya motor, akhirnya bisa usahanya bisa lebih lancar lagi. Karena kalau di dealer tidak mungkin angsuran 250.000 itu dapat motor Beat, tidak mungkin. Paling tidak itu 400 sampai 500 ribu rupiah. Tapi ya serius Pak, seandainya nanti betul-betul membuat itu harus diseleksi tenanan, ya harus diseleksi sungguh-sungguh. Kami memiliki anggota dulu banyak Pak, hingga 8.000 orang sekabupaten Bojonegoro ini. Tapi karena ini sudah banyak yang punya motor, ini tinggal sekitar 5.000-an. Dulu awal-awal 2008 itu satu bulan sampai 125 unit dalam satu bulan. Sekarang mendit ya sekitar tinggal 40 sampai 50-an karena sudah banyak yang punya sepeda motor. Nah, ini nanti bisa dikembangkan di desanya masing-masing. Pak, nanti aku soben duwe rong kelompok, ya oleh sepeda loro. Betulan anak sampean loro coding gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi ini tidak wajib Pak, ini hanya sekedar pergawene wong tuwek ini paling penak yus ngene iki lah. Ngumpulno orang-orang nanti kumpul-kumpul arisan, nah seperti itu. Nah, itu kerja kita tuh seperti itu. Kalau nanti kerja-kerja yang berat-berat kita sudah tidak kuat Pak. Sudahlah, aku ngerasakno. Pak Mahfud ya. Nah, wis ngerasakno, tidak kuat lah seperti itu. Kemudian kami juga punya travel Pak, umroh dan haji khusus. Saya doakan bapak-bapak semuanya nanti walaupun sudah pernah haji, pernah umroh, saya doakan semuanya nanti mudah-mudahan saudaraku semuanya alumni 89 itu dapat memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah umroh dan haji di tanah suci Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Amin ya robbal alamin. Untuk itu nanti sepulang jenengan akan saya beri kiat bagaimana cara cepat untuk dapat berangkat haji atau umroh tanpa ya istilahnya hanya mengharapkan doa, hanya berdoa kepada Allah. Nanti kita berikan buku satu persatu semuanya. Sudah disiapkan ya Mbak Lis ya. Ya nanti kita beri buku satu persatu, kemudian kita beri brosur ya, untuk pelaksanaan arisan motor atau mobil. Bagi yang belum punya mobil, kalau mau ingin ikut arisan mobil ya ada Pak. Hanya 1.500.000 satu bulannya, kurang lebih sekitar 5 tahun. Dan mobilnya itu mobil standar, mobil Sigra atau Calya yang seharga 160 juta karena kan harga yang standar. Kalau sepeda motor ya Beat 250.000 sudah cukup. Itu kira-kira Bapak sekalian. Jadi saya mendatangkan Bapak sekalian di sini memang tujuan utama adalah silaturahim. Kemudian ini kan selingan iklannya gitu, karena yang penyelenggaranya itu Amanah Bersama, jadi iklannya ya ngomong kan begitu. Dan ini nanti bisa diterapkan di daerahnya Pak Edi sana juga bisa usaha yang di sini, karena memang usaha kami global bisa se-Jawa Timur. Kita juga ada di Malang, di Lamongan, Bojonegoro. Saya mohon maaf apabila dalam memberikan layanan kepada teman-teman semuanya ini banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dan saya mohon maaf, sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya, refleksi ukhuwah, kesan dan pesan alumni dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Fida. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabatku sekalian, alumni PGA Negeri tahun 1989. Alhamdulillah pada pagi hari ini dan siang hari ini sahabat-sahabat bisa hadir dalam temu kangen di Kecamatan Kedongadem di rumah Bapak Kiai Haji Bambang Utomo, dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya tidak lupa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini kita diberi kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala bisa hadir, bisa menyempatkan waktu kita untuk bisa ketemu dengan teman-teman. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah nanti mendapat syafaat beliau dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, saya di sini ditunjuk untuk memberi pesan dan kesan. Sebetulnya masih banyak bapak-bapak atau sahabat-sahabat yang bisa, tapi saya diberi tugas, ya tidak apa-apa, akan saya melaksanakan apa yang diberi amanatkan oleh pemandu acara. Sahabat-sahabat sekalian, dalam temu tangan ini kita ini sudah berapa tahun ya? Dari 33 tahun ya. Mungkin di antara sahabat-sahabat ada yang pernah ikut reuni di Layung, kemudian di Lamongan ya, kemudian terakhir kemarin di Tuban atau di Mangrove ya. Mungkin ada yang belum pernah sama sekali, sehingga wajah-wajah kita ya ketemu pada waktu kita masuk ya saling pangkling semua. Pertama saya masuk, yang pangkling atau tidak ingat sama sekali adalah Bapak Yai Yahya itu. Gebian cuwilik melekenik ngono gebian. Ya mlete ngono, ajene wong saiki ya mlete ya. Kemudian Yunarto, ya saya juga agak pangkling. Tapi yang lain alhamdulillah masih ingat ya. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya ya, dalam pertemuan kali ini, marilah kita dalam pertemuan ini kita lanjutkan Tamamudi ya, nanti di tempat siapa ya. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang sehingga bisa silaturahmi yang berikutnya. Hal ini yang saya idam-idamkan sebetulnya ya. Tapi kemarin ada penyekatan PPKM sehingga teman-teman dan sahabat-sahabat tidak banyak yang hadir di Mangrove ya, di Mangrove. Kalau nggak salah jumlah dari ruang H cuma 8 atau 9 ya kemarin itu. Banyak yang nggak hadir karena ya kita maklumilah, karena masa pandemi sehingga banyak sahabat-sahabat yang
kurang berkenan hadir karena adanya pandemi tersebut. Tapi syukur alhamdulillah pada kemudian dilanjutkan di rumah Bapak Haji Maksum kemarin juga banyak yang hadir. Alhamdulillah saya juga hadir. Ini Mbak Haji Maksum ini istrinya satu, tapi wayahane akeh. Ya. Bukan wayah ya, nek wayah itu merumat lahir batin. Nek wayah iki ora. Nuker batin ini tok sih di rumat. Ini Bapak Haji Maksum ini. Ini juragan pitik potong sekarang ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan bisa silaturahmi ke rumah Bapak Haji Maksum sehingga bisa terobatilah kekangenan kita sama sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, pesan saya dan kesan saya bahwa pertemuan seperti ini marilah kita galang, mari kita lanjutkan dimanapun ya. Kalau ada kesempatan luangkanlah untuk bisa hadir, karena apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi adalah untuk menyambung silaturahmi, salah satu bentuk untuk memperpanjang umur dan rezeki, itu yang penting ya. Sehingga dalam pertemuan kali ini momen yang paling baik sekali ya, apalagi ini berbarengan dengan akhir tahun 2021, kita memasuki pada tahun berikutnya. Umur kita sudah berkurang, tidak bertambah. Katanya Pak Bambang tadi kan tinggal 15%. Nah, sehingga dalam silaturahmi ini saya ingat sebuah hadis ya, mungkin dikritisi tidak apa-apa ini oleh Bapak Edi Bapak Edi Suryono ya, khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Ini termasuk bermanfaat bagi kita. Karena apa? Bapak Bambang selaku tuan rumah bisa memfasilitasi kita semua, dan Pak Mahmudi selaku panitia dia melawang ke rumah teman-teman sampai ke rumahnya Mbah Selamat tadi ya. Mbah Selamat ini setiap komen ya di grup ini ya selalu membuat kontroversi ya. Ono sing ngarani dukun, ono sing ngarani mbah ra karo dukun bayi, ono sing ngarani pejabat, calon camat dan lain sebagainya. Lah orangnya memang unik ya. Mbah Selamat ini unik. Yang diingat oleh teman-teman itu satu, pada waktu beliau menjadi siswa PGA apa? Beliau sering menjadi komandan upacara. Jauh, karena apa? Dia itu bernos di sing liyane ora duwe bernos ya pada waktu itu, sehingga suaranya pun juga lantang. Meskipun sekarang ngelimpek karek 15%. Ya, saya pertegas lagi dalam pesan dan pesan kali ini, marilah kita jalin silaturahmi. Mungkin bisa yang tidak hadir pada hari ini bisa pertemuan berikutnya bisa menyempatkan ya. Saya kalau tadi saya absen ya, ini ada lebih dari 10 orang seperti Pak Banjir, karena dari Pak Bambang tadi izin, karena Ibu ini Lowo Ijo juga tidak hadir, untuk Jupri ya. Ini diharap-harap pelancengnya oleh Pak Mahmudi juga nggak hadir, Mas Pariyadi, Mas Duki Yasin, ini yang sangat sering tidak tidak mau berkomunikasi atau hal yang lain. Ini Bapak Mas Duki Yasin, pada waktu beliau menjadi sekretaris reuni di Lamongan itu saja beliau tidak hadir, padahal beliau sebagai panitia. Inilah yang kurang menyenangkan bagi kita, padahal dia posisinya sebagai sekretaris, sebetulnya kan ya hadir dong, kan dia sebagai tuan rumah, itu aja nggak hadir. Nah, saya nggak tahu lah ya pada waktu itu. Nah, ada ini Bapak Edu atau Anwar ya, juga tidak bisa hadir. Kemudian
Wijianto, kemudian siapa lagi, Abdurrahman itu yang ada di Pekanbaru ya. Terus siapa yang dhuwur tuh lencur dulu senengane joget pepean itu. Imam Asari juga ndak bisa hadir, Subekan ya juga ndak bisa hadir. Tapi mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya saya harap ini momen yang paling baik untuk memperpanjang umur, yaitu kita jalin silaturahmi. Pesan saya dan kesan saya mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan sampai kapanpun, sehingga kita bisa bisa saling curhat-curhatan kepada teman-teman, apa usahanya, apa kebuleannya, apa sekarang keberadaannya di mana dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa bisa saling memberi masukan dan lain sebagainya. Demikian apa yang saya sampaikan dan kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ini nambah sedikit ya. Sebelum kemarin semacam temu kangen di rumahnya Pak Haji Maksum, itu diawali adalah pertemuan di rumahnya Pak Haji Amin. Ini hanya 9 orang. Jadi Pak Haji Amin dulu 9 orang, setelah itu di rumahnya Pak Haji Maksum, terus baru di sini. Ya ini karena apa? Pak Fidya dulu belum masuk di grup, jadi di rumahnya Pak Haji Amin belum tahu. Ini yang H itu di rumahnya Pak Haji Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu doa. Namun sebelum doa, saya di sini sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat doa iki ana dedek tenan iki. Kabeh wis padha iso sing tak dongane iki berapa mau yo didongane kabeh. Sing jalur rezeki, sing jalur bojone muga-muga kelakon. Amin. Sampai cek ini mah agak jauh, jangan ditaruh dekat ngene. Kabeh padha pengen wayo kaya aku ngono ya ora. Ternyata dari teman-teman sing paling num dhewe ku aku. Teman-teman wis padha duwe putu, duwe anak wis padha mergawe, duwe anak padha wis kuliah. Aku sing cek nom dhewe. Anakku sing cilik dhewe isih 3 tahun, sok tanggal 2 baru 3 tahun. Cek 6 dhewe aku tau. Sebabnya rabine kari dhewe. Nah, ternyata sing kari dhewe kuwi ngono. Yo. Malah enak. Ya sewu Pak Bambang. Seandainya putrine panjenengan sing teng mriki wau. Nah, ora tak wae ora. Mikir sing ora-ora. Umpama telu aku tak orbitne Pak iki Pak. Aku sering ngorbitne biyen itu anak buah. Seneti kori tingkat nasional, nasid juara 1 nasional juga ada. Aku senengku cuma ngorbitne. Nah ngorbitne iki nyun sewu. Nah nang di lapangan aku mesti dacuk matamu asu. Kuwi wis biasa, tapi nek di luar ngene iki nggih nyun sewu. Sebabnya nak bocah ora dikonone beda karo zaman awake dhewe. Awake dhewe dikenek darane bisa. Bocah saiki nggih nyuwun sewu, nggih to. Contone niku Dori, pelatih bal-balan. Bocah bal-balan ora dipicu dancuk matamu kuwi ora mesti ora berubah. Kelingan aku ngono kuwi. Lha kados ngoten niku, nek nglatih bocah kuwi ya sesuai dengan karakternya iku
Aku dulu semacam itu. Saya sekarang ternyata Pak Bambang yang Pak Haji Bambang yang saya ngenengen kepala ternyata ya seprofesi dengan saya. Gawe ngerapaki to, Pak? Ngerapaki. Nggih. Kemarin aku ngerapaki iki nggih nyuwun sewu iki pengalaman sedikit. Sadurunge donga ngerapaki iki umure iki sing lanang kelahiran 55 terus piye to Pak Bambang? Umure piro saiki sa? Kelahiran 55 sing wedok barengan awake dhewe 70. Lah iki rapina. Iso giras Pak ya tak guyone gitu. Nah itu dikit-dikit. Pak Bambang jajannya sepadha entek. Utangi luwe. Nggih. Alhamdulillah tidak pada kerugian. Monggo saat ini berdoa kita hadiah Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah hadratin Sultan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa jamil malaikatil wa jamil awliya masyarikil ardi maghrib fi dhahriha wa ila ruhi ustadina wa ila ruhi walidina wa lima syayikhina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Suma ila hadratin wa alihi wa sahbihi khususan ila ruhi Bapak Muhammad Samsi wa ila ruhi Bapak Santoso wa ila ruhi Bapak Nur Fakih wa ila ruhi Bapak Utomo wa ila ruhi Bukhari. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afini wa'fu anhum lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa la azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka syafiti wa afiyatan fi al-jasad wa afiyatan fi jabbatil wa rahmatan indawan. Allahumma firli walidina wa ustadzina wa li masyayikhina warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salamatan ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil uqad wa tanfadul qurab wa tunalu bihil raghib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhari fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin amma yasifun wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil masyri al-Fatihah. Makatan kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.